kelompoknya, tapi laporannya masing-masing seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama Bapak Sutarwi selaku Bapak Camat Kecamatan Lasem. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas keluang waktunya pada kami untuk menanyakan Bapak, berapa angka tingkat siswa tidak sekolah yang ada di Kecamatan Lasem ini, Bapak? Di Kecamatan Lasem, sesuai pendataan kami, ketika kami melakukan evaluasi ke desa-desa dari 20 desa Kecamatan Lasem, ada sekitar 104 anak yang tidak sekolah. Dan dari 104 itu memang ada yang mau kembali sekolah, ada beberapa yang mau kembali sekolah, tetapi ada juga yang tidak mau kembali sekolah. Sebab-sebab anak-anak tidak mau sekolah itu saya sampaikan ada karena faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor sosial. Kalau faktor ekonomi itu lebih gampang penanganannya karena akan di-backup oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa melalui dana desanya. Dari pemerintah kabupaten nanti kan data-data ini kita rekap, terus yang mau kembali sekolah berapa, yang tidak berapa, yang tidak sekolah bagaimana penanganannya, apakah nanti bisa lewat kerja paket C atau mungkin lewat pendidikan pondok-pondok pesantren yang bisa disetarakan dengan pendidikan formal. Itu kalau yang terkait dengan masalah sosial ini yang sebenarnya cukup pelik dan cukup rumit karena ada beberapa sebab. Ada yang karena broken home di rumah, misalkan orang tua yang tidak akur, bapak dan ibunya, itu juga menyebabkan anak tersebut tidak mau sekolah. Terus ada lagi karena sudah gemar game online, itu juga permasalahan sosial, itu juga tidak mau sekolah. Ada yang pengaruh anak-anak PAN, juga sulit untuk bisa kembali ke sekolah karena sudah merasa nyaman, tidak diatur-atur. Terus juga yang sudah bekerja, maksudnya bekerja ya kerja serabutan katanya, dan merasa sudah bisa mencari uang, terus maunya merokok-rokok di warung-warung kopi seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan, menjadi PR kita bersama. Itu maksudnya. Lalu untuk tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Lasem itu berapa? Ya, kalau tingkat kemiskinan memang trennya tiap tahun kita menurun. Dari dulu 15,8% tahun 2021, sekarang tinggal 14,6%. Memang target kemiskinan kita nanti 12%. Kalau kita di bawah itu rasa-rasanya masih cukup sulit. Padahal kita tahu pemerintah Kabupaten Rembang ini termasuk yang angka penganggurannya terendah se-Jawa Tengah, 1,2%. Itu angka pengangguran yang paling rendah se-Jawa Tengah, dan kita pernah mendapat penghargaan terkait dengan angka pengangguran seperti itu. Terus kembali ke ATS, itu kan sebenarnya program pemerintah pusat, program Indonesia Pintar. Terus kita Rembang sendiri punya program yang namanya Gaspol, Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 tahun. Ini dikandung maksud agar anak-anak minimal bisa sekolah selama 12 tahun. Artinya sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah lanjutan selama 3 tahun. Ini untuk agar indeks pembangunan manusia di Rembang bisa meningkat. Kita sebenarnya kalau dengan kabupaten yang lain, ke Kabupaten Tegal kita masih kalah ya terkait dengan permasalahan tidak sekolah salah satu. Nah, ini termasuk Bapak Bupati Rembang punya program kerjasama dengan Universitas Mudiwaluyo Ungaran Kabupaten Semarang, yang mana harapannya anak-anak yang tidak sekolah
yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor biaya, ini ada program kesempatan yang baik. Ini nanti programnya sekolah di Jepang, kuliah di Jepang dengan cara online, tetapi juga sambil kerja di Jepang. Nah, ini dapat living cost 1 bulan sekitar kurang lebih 16 juta. Itu juga. Terus kami juga kalau ke desa-desa di mana saja, ketika saya bertugas di Sedan, sekarang saya akan pindah ke Kecamatan Lasem, ini baru kurang lebih 2 bulan belum genap. Terus saya mesti selalu sosialisasi, kita itu jangan khawatir untuk tidak bisa kuliah, yang penting punya semangat, nanti mesti ada jalan keluar. Saya sering bilang gitu. Beasiswa dari pemerintah Jepang itu lumayan banyak sebenarnya kalau kita mau browsing. Sebenarnya kesempatan ada, tetapi yang diberi kesempatan tidak, yang tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut. Makanya kami juga menganjurkan kepada orang tua yang di desa-desa untuk memang syarat beasiswa itu ada beberapa syarat administrasi. Misalkan nilai matematika, bahasa Inggris, kimia kalau 8,4 itu tidak bisa ditawar. Kalau artinya mata pelajaran yang lain masih boleh kurang dari itu, kan itu. Karena apa? Nanti juga seleksinya ada seleksi tes tertulis. Tes tertulisnya pakai bahasa Inggris, soal-soalnya itu pakai bahasa Inggris, dan bisa diikuti oleh seluruh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan pendaftarannya sebenarnya cukup gampang melalui kedubes Jepang yang ada di Jakarta atau konsulat di Surabaya atau di Medan. Itu nanti termasuk di situ contoh-contoh soal untuk persiapan ujian juga sudah ada. Kita browsing saja seperti itu. Mas Bilma, itu Mas yang bisa saya sampaikan. Monggo jenengan mungkin mau sosialisasi tentang SMK Jawa Tengah, kami silakan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi di SMK Jateng itu mempunyai visi Bapak untuk menjadi pelopor penentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa. SMK Jateng Semarang juga sudah memiliki 3 cabang, yaitu di Pati, di Purbalingga, dan juga di Semarang. Ada 3. Iya Pak. Dan di Pati itu jurusannya ada 2, ada teknik bodi otomotif serta APAP agribisnis itu Pak. Yang di Purbalingga itu perizinan sama pengelasan. Yang di Semarang itu yang intinya atau ya, pusatnya ya. Di Semarang dari macam, yaitu ada bisnis konstruksi dan properti, teknik elektronika, serta kelistrikan, ada teknik otomotif dan juga teknik pengelasan. Kalau di Pati lokasinya di mana? Untuk di Pati itu lokasinya di sini. Pati itu dekat SMK lupa Pak, tapi di situ ada. Iya Pak. Mas Bilmam sama Mas siapa? Mas Alfrida. Mas Afrida. Ya, Alfrida. Alfrida. Itu masuk tahun berapa? Kami masuk tahun 2021 Pak. 2021. Berarti sekarang kelas 11. Kelas 12. Kelas Naik kelas 12 ya. Kelas Ya. 12. Saya jurusan elektro dan Mas Afrika jurusan otomotif. Oh, itu kan kalau keterangannya kan boarding Ya. school dan semi boarding. Yang semi boarding itu ada 15 sekolah Bapak di seluruh Jawa Tengah. Ada 15 Ya. Semi boarding. semi Ya, boarding. salah satunya di SMK Dorembang. Oh, Itu termasuk SMK semi boarding. Jadi semi itu ada siswa yang di boardingkan sebanyak 31 siswa. Itu sekolahnya gratis Bapak, seperti kami, seperti yang boarding. Jadi tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Namun juga ada beberapa yang tidak jelaskan, ada seleksinya juga. Jadi nanti ada visitasi itu apakah benar-benar siswa ini tergolong siswa yang kurang mampu atau tidak, seperti itu. Jadi Pak Ganjar itu membuat sekolah kami pada tanggal 2 Juni tahun 2014 untuk menentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah Bapak, seperti itu. Nah, lulusan kami juga sudah bekerja di Jepang, lalu juga ada yang di Komatsu, di PT Tambang di Buma, EPA sama di Pama. Juga kita MOU dengan beberapa perusahaan yang ada di kemarin yang dari Pati itu ada yang di Australia Pak, dikirim ke sana, seperti itu. Kerja atau kuliah? Kerja sambil kuliah. Jadi
Selatan sudah punya MOU sendiri buat lulusannya seperti itu. Kemarin kita memberangkatkan 15 lulusan ke PT Buma dan 8 ke PT Komatsu. Seperti itu. Terus kuliahnya di Jepang. Untuk yang di Jepang sendiri kemarin ada sosialisasi kami itu kuliahnya di Indonesia, Pak. Jadi dia pelatihan di LPK Indonesia dan kerjanya di Jepang. Kerjanya di Jepang atau di perusahaan Jepang di Indonesia? Di perusahaan Jepang di Jepang. Oh, Iya. Jurusannya kemarin listrik kalau tidak salah. kalau di sana itu listrik di Jepang itu kerjanya satu-satunya, tidak seperti di Indonesia. Indonesia itu sekali setrum langsung mampus. Iya. Nah, enggak. Itu di sana bisa menggerakkan semua sektor moda transportasi massal, namanya yang subway, kereta bawah tanah, listrik semua, Shinkansen, cepat itu listrik semua. Saya pernah belajar di sana, belum pernah saya ketemu listrik padam. Kalau padam kacau, ada transportasi pakai listrik semua. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas Oke. waktunya Oke. kepada kami untuk kami wawancarai tentang ATS dan juga dengan kami sedang di Kecamatan Langsung. Sukses Mas Bima, saya mengucapkan terima kasih juga. Semoga jenengan bisa belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Sukses untuk berada berdua. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Saya juga mau ke Rembang.